Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada yang saya hormati kepala sekolah SMP 3 Banyuates, yang saya hormati para kepala sekolah, staff, dan yang saya hormati pengawas binaan dari Dinas Pendidikan Kementerian Kabupaten Sampang dan para dewan guru serta guru model yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam dengan kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang ini ke alam ilmu pengetahuan suci di saat ini. Baiklah, saya selaku moderator akan menyampaikan jalan acara dalam rangka kegiatan refleksi guru model, yaitu tentang satu kegiatan. Mari kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Baiklah, kita hasil observasinya. Tampilan dari guru model 1, mulai dari guru model 1. Hasil pengamatan di aktivitas pembelajaran pada guru model 1 itu ada beberapa catatan yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, apakah ada siswa yang memperhatikan proses pembelajaran? Ya, memang ada. Tapi ada catatan komentar dari saya. Ada yang duduk membelakang layar atau papan tulis sehingga mungkin itu agak mengganggu jalannya memperhatikan pembelajarannya. Nah, mungkin kalau saran saya setting tempatnya tidak membelakangi layar. Kemudian yang kedua, apakah siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau sesama siswa? Untuk kepada guru ada, tapi itu terjadi setelah didekati atau mungkin dipaksa oleh guru modelnya. Kemudian yang ketiga, apakah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru atau siswa yang lain? Ya, siswa menjawab, tapi siswa pertanyaan kepada sesama teman ini justru malah membuat siswa malah berdebat gitu. Ya kan? Seperti itu. Itu membuat catatan untuk saya. Terus, apakah siswa bekerjasama dengan siswa lain untuk menyelesaikan persoalan? Yang sebagian besar siswa bekerjasama dalam kelompoknya walaupun ada yang dikerjakan secara individual. Tadi juga ditegur oleh guru model. Apakah siswa tertekan dalam mengikuti pembelajaran? Tidak, saya lihat siswa tidak tertekan dengan indikasi ada beberapa siswa dari mereka bekerja sambil berdiri bahkan senyum-senyum. Yang keenam, apakah siswa tampak senang dalam mengikuti pembelajaran? Ya, siswa senang dengan media yang digunakan. Ini hal yang baru ya di pembelajaran model yang pertama. Kemudian, apakah ada materi yang sulit dipahami? Ini sudut pandang siswa dengan saya mungkin berbeda. Kalau saya melihat, walaupun saya bukan orang bahasa Inggris, orang yang awam bahasa Inggris, saya melihatnya itu mudah sekali karena penggunaan like dan likes itu ya. Saya yang kurang mengerti bahasa Inggris pun merasa itu mudah. Tapi mungkin sudut pandang dari siswa mungkin perlu ditanyakan kepada siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Lekes Wisawski. Mohon maaf Ibu. Sebenarnya saya sebagai observer kedua tidak terlalu banyak yang mau saya sampaikan karena sudah tersampaikan oleh mereka tadi. Cuman saya mau menambahkan sedikit, yaitu Ibu tadi dalam penguasaan materi ya sudah cukup dan keseluruhan sudah cukup baik.
cuman kurang memancing minat belajar siswa dalam waktu pemberian materi, dan juga kurangnya motivasi terhadap siswa, bagaimana siswa itu bisa lebih tertarik terhadap pelajaran tersebut. Juga tidak ada refleksi sama sekali, sehingga siswa itu tidak ada timbal balik dari siswa, cuman mendengarkan menerima malam seperti itu. Dan juga yang terakhir dari saya, ibu tadi yang menyampaikan yang melakukan pembelajaran tidak ada tindak lanjut sama sekali dari ibu, sehingga siswa ya cuma segitu-gitu aja, tidak ada tindak lanjut apa yang mau dikerjakan siswa ketika nanti kembali lagi. Mungkin bisa lupa kan seperti itu karena tidak ada tindak lanjut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau menurut catatan saya, semuanya sudah tersampaikan sama Bapak Ibu guru yang sudah menjelaskan dari awal. Saya hanya sedikit mau menyampaikan saja atau sedikit penambahan. Kalau menurut saya, Bu Dewi itu tadi terlalu fokus untuk memberikan materi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengasuh Bina, Bapak Balang Ismail, serta Bapak Kepala SMP swasta, SMP Aruga, SMP Darul Ulum Al Hasani, serta seluruh dewan guru dan guru model maupun para pengamatnya. Kegiatan lesson study ini adalah satu program yang bagus yang digagas oleh Bapak Parlan sebagai bentuk evaluasi dan belajar kita dari dua model tadi, akibatnya menggugah, mengingatkan diri kita, juga mengingatkan teman-teman guru model, sehingga nantinya harapannya agar setelah lesson study ini bisa kita bawa ke kelas kita masing-masing, sehingga bisa meningkatkan proses pembelajaran, ya, bisa meningkatkan minat belajar anak, yang mana perlu kita ketahui bahwa murid-murid kita, terutama di SMP 3 ini, Bu Dewi ya, 100% kurang 0,1 adalah santri, di mana penjenengan tahu bahwa santri itu kegiatannya adalah 24 jam. Sehingga ketika sekolah mereka ini ada kalanya giliran capeknya, karena semalam tidur jam 3 sudah bangun, akhirnya di sekolah ngantuk. Nah, dengan adanya lesson study ini bisa menjadikan kita bagaimana menggugah anak-anak yang tertidur, bisa membangkitkan semangat belajar. Dan ini tidak hanya di SMP 3, juga bisa dimanfaatkan di SMP di Lauk sana katanya, di selatan, di swasta, di mana saja. Jadi program yang digagas Pak Parlan ini adalah sangat bagus, mari kita dukung, dan lesson tadi ini tidak berakhir di sini, tapi terus kita lanjutkan di dalam kelas kita masing-masing. Terus kita membina, sehingga anak-anak yang kurang semangat bisa menjadi semangat, karena hidup di dalam kelas itu, hidupnya pembelajaran di dalam kelas ini bukan dari anak, tapi dari kita sebagai dalam pembelajaran itu. Sebenarnya sama. Jadi sebelumnya dari Bapak Sodi, Pak Anjar kan. Cuman kami di sini yang pertama mohon maaf karena tadi kami datangnya terlambat karena kendalanya ketika hujan di jalan tadi. Kalau memang nggak ada pinjaman tadi mantel, insya Allah masih di jalan tadi, belum nyampe ke sini. Dan juga kedua, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah yang ada di sini sudah menyediakan tempat, dan juga terima kasih kepada semua guru atas ilmu barunya kepada kami,
khususnya kepada Guru Al-Hasani, karena dengan kegiatan ini kami bisa mengupdate pengetahuan dan metode kami, karena dengan kegiatan seperti ini kita bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan kita, seberapa jauh penguasaan kita terhadap bagaimana kita memberi pelajaran pengajaran kepada siswa. Dan harapan saya semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa mengedukasi para guru sehingga buah atau sesuatu yang diinginkan dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Sallallahu wasallamu. Yang saya hormati Pak Sidik, Pak Jek, Pak Rohman, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuates, Kepala Sekolah SMP Al-Huda Banyuates, Kepala Sekolah Darul Ulum Al-Hasani Banyuates. Yang berbahagia teman-teman guru dari ketiga sekolah, yaitu dari SMP 3 Banyuates, SMP 3 Al-Huda, SMP Darul Ulum Al-Hasani. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kesempatan pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita dapat mengadakan salah satu kegiatan yang tentunya kegiatan ini insya Allah akan membawa kita kepada hal-hal yang positif, membawa kita untuk mendapatkan beberapa manfaat. Kemudian yang kedua, sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan saya dalam pengawasan, yaitu supervisi kelas. Cuma kalau saya adakan kegiatan fokus pada kegiatan supervisi kelas, itu hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh sebagian orang, paling tidak hanya sebatas guru yang saya kunjungi kelasnya dan saya sebagai tenaga profesor termasuk juga kepala sekolah. Akhirnya saya kemas dalam sebuah kegiatan lesson study. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kesan saya adalah senang, bahagia. Ternyata program saya ini disambut positif sama teman-teman pembinaan. Antusiasme mengikuti kegiatan sangat tinggi sekali, termasuk juga kepada peserta didik kita atau siswa kita di sekolah. Kita tahu kegiatan yang terlaksana di SMP 3 ini adalah hari kedua dari program saya mengadakan kegiatan ini bersama seluruh sekolah binaan saya. Maksud dan tujuan kegiatan ini tidak lain untuk kita sadar bahwa kita manusia yang serba kekurangan. Makanya kalau saya boleh pinjam istilahnya memilah longlet pendidikan sepanjang hayat. Jangan sampai kita merasa bahwa kita superior, bahwa kita sudah sampai pada batas waktu tertentu, bahwa saya sudah mampu dan berkelas. Marilah kita memiliki budaya perilaku bahwa saya harus selalu belajar. Manfaat yang kedua tentunya bagi yang mengisi kegiatan ini sedikit banyak sudah bisa pertama terlibat langsung.
yang kedua bisa mengambil dan memetik hikmah dari sudut pandang manapun, dan yang ketiga bisa menjadikan sebuah pencerahan bagi kita atas kegiatan ini untuk kita tindak lanjuti di sekolah kita masing-masing. Harapan saya nantinya setelah program kegiatan ini berlangsung, untuk kegiatan supervisor kepala sekolah, kalau bisa dilaksanakan model seperti ini, karena memang kepala sekolah juga memiliki tugas, salah satunya sebagai supervisor untuk melaksanakan kegiatan seperti di kelas. Tidak perlu ada yang harus kita takutkan, tidak perlu harus ada yang kita khawatirkan, karena kita semua sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, ternyata sekecil apapun bentuk kegiatan memang tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, evaluasi. Sama seperti lesson tadi yang kita kenal dengan istilah plan, do, dan see. Merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi. Kalau sudah 3 tahapan ini bisa kita laksanakan, insya Allah hasilnya akan baik. Berhasil tidaknya suatu kegiatan ya tergantung dari ketiganya. Wabil khusus untuk tahapan perencanaan. Jadi dari temuan-temuan dari observer tadi, kalau mau kita petik sumber awal dari temuan-temuan itu tidak jauh di seputar perencanaan, sehingga menyebabkan pelaksanaannya kurang berlangsung baik. Untuk siapa 3 hal ini? Untuk kita semua dengan kapasitas kita semua. Untuk kegiatan les tadi itu sendiri, makanya dalam instrumen di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Untuk saya sebagai pengawas, tentunya saya merencanakan sebelumnya dan baru saat ini melaksanakan dan sekaligus kita. Apakah kegiatan sampai sebatas evaluasi? Tidak, Bapak. Kegiatan itu harus berlanjut kepada tindak lanjut. Harus berlanjut kepada tindak lanjut. Contoh tindak lanjut yang diharapkan setelah guru model melaksanakan kegiatan ditutup dengan pembuatan pelaporan, pasti kalau ingin meningkatkan kompetensi dan ingin mengembangkan kompetensi, ditindaklanjutinya dengan melanjutkan melaksanakan penyusunan PK. Jadikan kegiatan ini sebagai siklus perjalanan untuk pada akhirnya mempersiapkan tahapan melaksanakan siklus kedua. Termasuk juga saya, tentunya nanti saya setelah laporan dari semua sekolah binaan saya dapatkan, saya akan melaksanakan kegiatan pelaporan untuk melanjutkan mencoba menyusun PPK. Termasuk juga mungkin kepala sekolah. Kalau boleh saya komentari kegiatan tampilan dari 2 guru model tadi, sebelumnya saya ingatkan bahwa karena kegiatan ini adalah kegiatan ilmiah, tentunya hasil catatan kita harus merujuk kepada data yang real. Makanya semuanya serba berbasis data sekarang. Tidak bisa sesuatu hal itu disampaikan tanpa dikuatkan oleh sebuah data. Pasti tidak akurat dan pasti inkonstitusi, tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Makanya kalau tadi saya amati komentar dari observer, sebenarnya lebih mengarah kepada
komentar secara umum, ya, secara umum, padahal sebenarnya harusnya kita menyampaikan catatan temuan pengamatan itu secara detail. Mungkin karena banyak faktor sehingga hanya itu. Kemudian yang kedua, salah satu contoh bentuk persiapan, nggak usah jauh-jauh, saya kupas persiapan dulu sebelum saya komentari. Persiapan kita sehingga memunculkan banyak sesuatu hal yang harus kita memang perbaiki. Contoh, setelah jadwal dibagikan, di situ di sisi kanan jadwal pada form paling kanan ada catatan atau keterangan. Di situ jelas-jelas disampaikan di situ kepada guru model untuk menyiapkan diri sebaik mungkin, baik dalam persiapan teknis dan dalam hal mulai kegiatan, termasuk persiapan-persiapan yang lain. Salah satunya menyediakan atau mengeprint minimal RPP dan lembar instrumen mereka. Digandakan sebanyak 8, 5 untuk guru observer, 1 untuk kepala sekolah kita, 1 untuk kita, dan 1 untuk pengawas. 3/8. Setelah itu RPP setelah digandakan sebanyak 8, baru LK ini disatukan. Sehingga setelah ini diberikan, ada space, ada ruang dan waktu untuk observer mengadakan pengamatan dari persiapan guru model. Kita tahu di LK1 jelas-jelas lembar pengamatan plan yang saya buat sesimpel mungkin, hanya sebatas melihat RPP yang kita buat. Baru setelah itu ke kegiatan, mulai dari LK 2.1 dan sebagainya. Tapi saya terus terang memberikan apresiasi kepada Bu Mila yang sebelumnya mungkin belum tahu kalau di materi LS itu ada LK, sehingga berinisiatif untuk menyusun atau membuat LK sendiri. Saya salut, makasih. Tidak apa-apa, lampirkan itu juga dalam laporan. Dan untuk yang penampil kedua tidak apa-apa, cukup LK yang dari LS itu aja, tidak perlu dilampirkan LK yang dibuat Bu Mila. Jadi yang ini tetap diisi atas tampilan Bu Mila kepada semua observer. Dan untuk memudahkan observer, karena ini tidak harus, karena sesuatu hal tidak mungkin kita kumpulkan sekarang, saya beri waktu nanti 1 minggu, paling lambat hari Selasa, berarti ini sudah masuk ke guru model. Harus sudah masuk ke guru model isian ini. Untuk memudahkan guru observer melaksanakan kegiatan pengamatan di LK1, mungkin bisa dengan jalan kita share RPP kita daripada menggandakan di grup Sate Abang Karangpenang. Banyuates. Bukan di guru Banyuates ya, karena itu umum. Di Sate Abang Banyuates. Artinya saya menghindari kemungkinan komentar atau tanggapan atau persepsi yang malah negatif. Iya kalau positif, kalau negatif kan mending kita untuk internal kita. Jadi baik dari Bu Dewi maupun Bu Mila, tolong kirim file RPP-nya ke kepala sekolah biar kepala sekolah yang share gitu. Kepada observer silakan RPP yang sudah di-share di grup setelah dikembalikan kepada observer untuk dinilai. Dan setelah itu di-print. Kepala sekolah yang bersangkutan print dengan tata urutan RPP di depan, baru LK di belakang, baru diisi. Kemudian teknis
Yang kedua, untuk disampaikan di situ dalam jadwal bagi pengamat atau observer. Sudah saya beri menjelaskan, observer silakan mempersiapkan diri instrumen yang akan dipakai. Itu sudah jelas-jelas ditampilkan itu. Artinya, seandainya kita betul-betul connect terhadap informasi itu, baik kapasitas kepala sekolah, baik kapasitas sebagai guru, baik kapasitas sebagai guru model atau observer, insya Allah kita datang ke sini tidak bermodalkan semangat atau bermodalkan pokoknya selesai melaksanakan tugas sudah. Ya, mohon maaf, memang Bu Dewi tadi oleh karena kembali lagi persiapan yang kurang, akhirnya membuat kegiatan berikutnya kurang baik. Kemudian ada juga nanti sebagai pelengkap dari lampiran kegiatan adalah catatan kegiatan refleksi. Makanya saya tadi sampaikan untuk SMP 3 nanti siapa notulennya, untuk dari Al-Huda siapa notulennya. Setelah diisi notulen itu baru berikan ke guru model untuk juga dilampirkan, sehingga berdasar dari kegiatan ini akan mempermudah guru model menyusun laporan kegiatan. Dan form laporan sudah saya mungkin ada di situ, tinggal merubah atau menambah menyempurnakan dari kalimat-kalimat yang ada. Oke, bicara administrasi tadi, sekarang langsung tidak apa-apa ya kepada Bu Mila dan Bu Dewi, saya juga ingin mencoba menyampaikan hasil amatan saya. Jadi bukan kritik ya, menyampaikan hasil amatan. Jadi ditangkap kita sebagai guru model, oh ini informasi untuk saya, sehingga saya bisa menerima sekaligus menindaklanjuti informasi-informasi itu. Bukan debat kusir, bukan saling menyalahkan kegiatannya, enggak. Saling mengisi, saling memberi, dasarnya 3A, asa, asih, asuh. Oke, saya mulai dari tampilan Bu Mila. Kalau merujuk dari LK yang pertama, dari LK yang kedua langsung ke kegiatan dulu, yang LK yang LK. Kalau tadi yang LK dibuat Bu Mila tadi lebih fokus ke kegiatan, tidak ada kegiatan pra, langsung fokus ke anu, dan bentuk pertanyaannya hanya di seputar kegiatan. Di sini saya mencoba, saya tampilkan di situ mulai kegiatan pendahuluan, inti dan akhir di situ. Silakan, kalau mau menyempurnakan kepada observer silakan, tinggal kita centang di situ. Isi, tulis nama guru modelnya, kelasnya berapa, mata pelajarannya apa. Kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan A1 sampai A4 Bu Mila sudah melaksanakan. Termasuk juga biar jadi satu, termasuk Bu Dewi penampil kedua. Cuma memang kekurangan Bu Dewi di sini kurang ada durasi penyampaian pada poin 3-4 mungkin. Mengajukan utamanya yang 4, poin A4, mengajukan pertanyaan dan keterkaitan materi-materi yang sebelumnya. Kemudian pada kegiatan B, kegiatan inti 1.4 sampai 1.7 yang mungkin lupa disampaikan oleh kedua guru model adalah 1.4. Kita harus tahu bedanya menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menyampaikan materi pembelajaran. Mana yang lebih dahulu Pak antara materi dengan tujuan? Silakan, bisa tujuan dulu, setelah itu makanya kita belajar ini. Tujuan kita belajar pada pertemuan ini adalah ini, nah, sehingga kita materinya ini atau materi tampilkan duluan, tujuannya ini. Yang
menurut amatan saya tadi di tujuan tidak tersampaikan. Yang ada yang tersampaikan materi. Kemudian untuk poin 5, 6 dan 7 sudah, meskipun tidak spesifik, tapi minimal tersentuh dari kedua grup model tadi. Kemudian pada poin 2, mulai dari 2.8 sampai 2.11, secara umum sudah dimiliki oleh kedua model, meskipun seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mila tadi, sebenarnya untuk alokasi waktu oleh karena tertundanya kegiatan karena faktor force majeure hujan, memang Anda tidak bisa tampil penuh 120, tapi minimal kalau saya anggap belum lah, sudah kalau 1 jam sudah memenuhi alokasi waktu. Kemudian untuk poin 3, mulai 3.11 sampai 3.15. Nah, ini yang tidak nampak oleh karena memang karena durasi waktunya yang singkat, saya tidak bisa menangkap bentuk kegiatan atau metode kegiatan apa yang ditampilkan oleh guru model pada kegiatan pembelajaran tadi. Sehingga sintaknya saya tidak melihat runtun di situ. Seandainya metodenya, anggaplah RPP-nya saya miliki, bahwa guru menggunakan metode apa, tentunya sintak bisa kita jadikan rujukan. Seperti yang tertera dalam instrumen ini, manakala saya beri contoh bila menggunakan metode scientific. Discovery, Pak. Discovery tadi ya. Ya kalau oleh karena apa? RPP-nya tidak saya miliki. Sebelumnya kan ya. Sehingga saya tidak bisa dengan detail lain kalau sudah dari awal. Makanya ini harus RPP Bu Mila nyampe ke observer sehingga kalau discovery sintaknya tersendiri sudah ada tahapannya, sehingga betul enggak sintak ini sudah runtun dilakukan oleh Bu Dila tadi, gitu. Bu Mila tadi. Oke. Untuk yang malah memang mohon maaf Bu Dewi, memang oleh karena memang tidak diketahui metodenya apa, malah terkesan tadi tahapan kegiatannya tidak nampak sekali. Makanya nanti ada catatan khusus selain kita bicara LK, catatan khusus dari kedua penampil tadi. Tidak apa-apa ya, nggak lama ya, karena ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Kemudian bentuk penilaian, meskipun hanya sebatas guru model menampilkan LK. Tadi jelas punya Bu Mila sudah ada bentuk penilaian autentiknya, yang Bu Dewi tidak nampak. Kemudian guru memanfaatkan sumber belajar atau media dalam pembelajaran, tentunya acuannya adalah kegiatan PBM zaman now, yang seperti yang tertuang dalam 5.22 menampilkan IT sudah memang melibatkan peserta didik memanfaatkan sumber belajar dengan segala bentuk LK dan media permainan. Tadi Bu Mila sudah menampilkan ini. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media, sumber dan media sudah muncul, ada nampak ada dari Bu Mila. Kemudian poin 6, guru memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penguasaan kelas seperti yang disampaikan Pak Manto tadi sudah bisa kita lihat satu demi satu. Kira-kira menumbuhkan partisipasi aktif terhadap siswa, baik Bu Mila maupun Bu Dewi tadi, utamanya pada aspek menanya, kesempatan menanya yang diberikan kepada siswa yang tidak muncul. Harusnya muncul, berikan ruang dan space. Kalau ingin harapan yang diinginkan Pak Manto,
sesuai dengan era pembelajaran zaman now. Kalau sudah PBM itu siswa mendominasi pembelajaran dengan persentase minimal 40/60, 40 guru, 60% siswa, gendeng sudah bagus itu. Jadi guru hanya pertama mengatur jalannya pembelajaran, menyeting kegiatan pembelajaran, mengarahkan, memantau, meluruskan. Ya, pada tahapan kalau kita saintifik, anak itu tidak hanya diisi berupa ceramah. Buka anak halaman ini, mari kita baca bersama, atau kita bagi halaman ini kelompok 1, halaman ini kelompok 2, halaman ini kelompok 3. Saya beri waktu 5 menit baca. Setelah ini akan saya tanyakan kepada masing-masing kelompok melalui juru bicara atau bisa langsung angkat tangan. Rangkuman apa dari yang dibaca. Sehingga betul-betul 5 menit membaca, mengamati itu nampak. Tentunya difasilitasi juga dengan media atau buku yang sudah memang betul-betul ada. Tentunya kalau bicara masalah buku, tidak ada nonsen itu omong kosong. Karena setiap tahun sekolah membeli buku. Jadi harusnya satu buku satu siswa itu sangat-sangat tercapai sekali. Apapun kurikulum yang diterapkan. Oke, lanjut kepada guru memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik itu tadi ya. Oke, lanjut kepada poin 7. Guru menggunakan bahasa yang benar. Sudah semua sepertinya betul-betul sudah baik. Bahkan plusnya Bu Dewi itu nuansa keagamaannya kental. Dan selalu alhamdulillah, alhamdulillah sesuai dengan basicnya pondok. Jadi wajar kalau mungkin persepsi saya, prediksi saya, Bu Dewi di Al-Huda dipanggil Bu Dede. Mama Dede juga bedanya. Sangat kental, nuansa agama, imtaknya kental sekali. Kemudian di saat mengakhiri kegiatan, melaksanakan kegiatan ice breaking dan atau sejenisnya, perlu Bapak Ibu. Kemudian melakukan refleksi, sudah melakukan tadi, memang yang kurang nampak pada diri Bu Dewi, memberikan persepsi apresiasi, sudah tadi. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan dan tugas selanjutnya. Tidak ada salahnya guru di akhir pembelajaran mengingatkan bahwa minggu depan kita lanjutkan atau kita sampai pada topik ini. Menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Itu pada kegiatan 2. Kemudian khusus instrumen amatan observer terhadap lingkungan kelas dan siswa atau peserta didik sudah tersedia juga di sini. LK 2.2. Mulai dari lingkungan kelasnya, apakah lingkungan kelasnya bersih? Saya lihat tadi saat masuk di tampilan pertama dan kedua, alhamdulillah hampir licin mau jatuh, saking bersihnya. Tadi mungkin mulai kemarin sudah diberikan apa itu? Pengkilat saja. Jadi memang saya amati kurang enak ya kondisinya karena sampah masih berkeliaran. Ini adalah bagian persiapan masuk ranahnya guru muda. Sound system ranahnya persiapan. Kemudian sarana prasarana pendukung BBM kira-kira ada enggak dalam kelas yang dipakai untuk kegiatan? Ya tadi LCD, laptop, proyektor, guru model 1 itu bagian. Terdapat jurnal struktur karena ini adalah bagian dari kelengkapan kelas. Nah, terdapat jadwal dan tiket. Ada kelas 2.
Terdapat peraturan dan tata tertib karena sebagai sosialisasi yang selalu dan terus menerus. Terdapat daftar inventaris kelas. Ya kita amati, kita lakukan sebenar-benarnya. Kemudian yang berhubungan dengan peserta didik, kehadiran peserta didik, kalau misalnya di atas 90%, wajar manakala kita beri skor 4. Kalau 2/3 atau 3/4 yang hadir mungkin di skor 3, atau 50% bukti-bukti yang hadir mungkin bisa ke skor 2 dan sebagainya. Seragam atribut siswa. Kalau boleh saya komentari antara cara berseragam anak putra dan putri tadi, ya saya lebih tertarik anak putri. Untuk putranya ya mungkin karena kita tidak selalu ingatkan, tidak kita selalu pantau, sehingga masih terlihat banyak anak siswa putra yang bajunya terlihat di luar. Kemudian penampilan anak bersih rapi dan ceria, motivasi, kreativitas, kerjasama, dan kelengkapan belajar lainnya. Ini juga menjadi amatan kita. Di samping itu kita diminta untuk melaksanakan kegiatan pengamatan disampaikan secara naratif. Itu muncul di LK 2.3. Silakan tampilkan singkat. Apakah semua siswa hampir sama dengan LK yang dibuat oleh Bu Mila tadi? Kemudian selanjutnya lembar observasi pada kegiatan ini. Jadi nanti guru model, guru observer akan memberikan catatan naratif. Apa perihal positif yang ada pada kegiatan plan, apa perihal negatif yang ada pada kegiatan plan, kemudian masukan observer apa, tanggapan guru model apa. Tentunya nanti akan memudahkan guru model untuk menanggapi setelah ini terisi. Langsung aja tanggapi dengan persuasif, dengan baik. Baru simpulan akhir, nanti simpulan akhir bisa langsung diisi oleh guru model. Kemudian catatan kegiatan dua ini. Positifnya apa, negatifnya apa, atau kurang baiknya, sampai ke kegiatan C. Di mana di kegiatan C di sini sampai ada tahapan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa setelah kegiatan ini? Kemudian ada LK untuk nutulen. Tinggal nanti mengisi di situ catatan observasi dari observer 1 apa, observer 2 tadi saya yakin sudah melaksanakan semua. Barulah laporan kegiatan atau LK yang kita laksanakan pada kegiatan ini dapat dikatakan rampung. Nanti setelah ini selesai, kumpulkan kepada guru model, karena ini nanti akan menjadi bahan tambahan dalam laporan yang nanti posisinya di lampiran-lampiran termasuk juga tutur kegiatan. Kemudian selanjutnya, nah ini lagi pada saat pelaksanaan, saking detailnya saya ingin mengajak teman-teman observer juga mencatat. Satu orang ini bawa Bu Mila ini, satu orang peserta didik usil, tepatnya di kelompok 2 tadi, kalau saya istilahkan 1, 2, 3, 4. Yang akhirnya saya ingatkan di kegiatan terakhir itu tadi, usilnya ya ringan tangan karena sudah terbiasa kuda bermain gendang. Iya, makanya saya sempat plesetkan cari guru kendang yang baik, minta fasilitasi. Kemudian yang kedua, kelompok 4, 3 orang aktif, 2 pasif. Kelompok 4 tadi sempat. Kelompok 1
4 orang aktif. Aku tadi paling bagus kalau penampilan Bumila tadi, kelompok 1 itu mana. Kemudian kelompok 2, 5 aktif dengan catatan khusus di sini. Di saat aktifnya tadi ada sesuatu tampilan yang berhubungan dengan ranah sikap, oleh karena mungkin banyak faktor membuat posisi dari siswa itu di saat melaksanakan kegiatan atau mengerjakan LK, posisi badannya sampai jengking. Itu sudah betul-betul di samping memang merdeka, katanya Bu Yanti, kita harus jangan meninggalkan P5. Gimana caranya? Merdeka yang ber-P5 gitu. Tetap memperhatikan P5. Kemudian kelompok 3, 4 aktif, sebagian 1 orang usil. Nah, memainkan buku tulisnya di jarinya, terekam oleh saya itu. Jadi kalau sekecil sedetail apapun tidak kita pantau dalam pembelajaran, bisa jadi budaya yang kurang baik ini akan selalu muncul karena tidak pernah kita tegur, tidak pernah kita ingatkan. Kemudian juga sempat saya catat di sini ada momen tertentu atau sesekali ternyata guru model juga sempat gergetan atau jengkel. Saking inginnya anaknya cepetan. Saya catat. Kemudian guru model memberikan apresiasi dan motivasi, nampak Bumila anak nampak sekali. Kemudian presentasi dilakukan meskipun dengan keterbatasan waktu yang mestinya ada 4 yang tampil untuk mengukur sampai ke mana daya serap siswa terhadap materi, memang harus menampilkan itu. Kemudian di kegiatan menutup sudah sesuai tadi saya sampaikan Diana. Kemudian untuk Bu Dewi, catatan khususnya di sini, media dan alat pembelajaran terbatas. Jangankan milik siswa, guru pun aja sampai berbagi LKS dengan siswa tadi. Sampai Bu Dewi dengan penuh sabar dan ramah membawa LKS dari satu meja ke meja yang lain juga dipakai untuk kita. Kemudian penguasaan kelas sudah cukup baik, artinya tenang katanya tadi, damai, tapi tenangnya penuh tanda tanya. Apa karena faktor media dan alat yang terbatas membuat anak menunggu dan tenang, atau bentuk kegiatan yang ditampilkan kurang menarik sehingga anak saja lah mengikuti kawan. Bahkan saya mencatat pada kelompok 1 utamanya mereka yang terisolir, satu anak terisolir duduk sendirian, iya di belakang tidak terlibat sekali. Kemudian saya temukan juga ada kelompok 1 sesekali terantuk, tertidur, keseliut gitu. Saya catat, saya pantau di catatan saya. Wah, guru nggak tahu. Nah itu. Kemudian RPP tidak disiapkan, bagian dari persiapan. Posisi tempat duduk termasuk saat Bumila tampil. Coba persiapannya gendeng, mungkin bisa daripada ini tidak terpakai,
sehingga nanti proyektor paling tengah dan dibikin selebar mungkin, fokus dengan tempat duduk anak yang semua berada di pinggir, tidak 1, 2, 3, 4, mungkin anak akan menikmati tayangan slide dengan sesempurna mungkin semua. Yang jelas tadi dari tampilan slide Bu Mila, utamanya kelompok 1 sangat kurang menerima tampilan itu sebaik kelompok 2. Itu bagian dari persiapan. Ya, jadi itu tempat duduk gimana caranya betul-betul cukup membuat kegiatan pembelajaran itu betul-betul baik. Diatur, dipersiapkan, termasuk pengeras suara. Kemudian konsentrasi guru model amat bermanto atau Pak salah satunya. Ya Pak Asari, Pak Hasan ya. Tadi fokus hanya sebatas di kelompok belajar yang berada di depannya. Sedangkan untuk yang kelompok lain agak-agak terabaikan. Kemudian berikutnya kelompok 1 siswa sempat terantuk, ini saya katakan tadi. KBM kurang menarik minat PD, peserta didik. Dominasi guru model 90% malah kalau saya mencatat. Kalau tadi Pak siapa yang bilang 85? Kalau saya melihat 90% atau bahkan lebih. Dan kegiatan pembelajarannya bersifat ceramah. Jangan sedang hidup di lingkungan pondok. Penutup berdoa dan salam. Jadi catatan saya ini adalah catatan yang tidak mengada-ada, objektif aslinya, tapi bukan untuk sebagai alat untuk mengkerdilkan diri saya sebagai guru model jenengan. Tapi inilah ternyata yang selama ini mungkin saya terlupakan. Semua masukan observer harus diterima secara positif, lapang dada, untuk memperbaiki kegiatan berikutnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya tambahkan dalam kegiatan refleksi ini, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini dari mulai kita niat atau merencanakan sampai nanti kita pulang selamat di rumah kita masing-masing dicatat Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan setelah kegiatan ini ada tindak lanjut nyata sebagai progres, baik dalam kapasitas kita sebagai guru model, kapasitas kita sebagai observer, kapasitas kita sebagai kepala sekolah, wabil khusus bagi saya dengan kapasitas saya sebagai pengawas sekolah. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sidik yang telah memfasilitasi kegiatan ini di SMP Negeri 3 Banyuates, dan saya atas nama teman-teman menyampaikan permohonan maaf manakala dalam kebersamaan mulai tadi pagi sampai akhir ini terdapat beberapa hal yang kurang baik, kurang sesuai norma. Sekali lagi saya atas nama teman-teman mohon maaf, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul dapat kita petik hikmah dan hikmah. Jadilah orang yang selalu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari para dewan pengarah, dukungan dari Dewan Pembinaan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi kita agar kita semakin baik ke depannya dalam hal memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian acara selanjutnya adalah kesimpulan
Melalui kegiatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang guru perlu terus belajar dan terus meningkatkan kompetensinya baik dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan lesson tadi yang telah kita laksanakan ini, bagi guru model dapat menjadi suatu hal yang dapat dipetik hikmah dan menjadi suatu penguatan agar menjadi suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi kita khususnya dalam hal pembelajaran kepada peserta didik. Dan melalui hasil observasi dari para observer dapat menjadi suatu refleksi, sarana refleksi untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang masih menjadi kekurangan kita sehingga akan menyempurnakan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Selain itu, penguatan dari Dewan Pengarah ini akan semakin memotivasi kita dalam hal untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan inovatif kepada peserta didik. Selanjutnya acara kelima adalah penutup. Ini akan dilaksanakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasan Basri. Kepada beliau kami persilakan. Ya Allah ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin arhamna wa anta khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa hdina wa fidna ila al-haqqi wa la tuhadil mustaqim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا طردا ولا حزنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Demikian susunan acara dalam kegiatan refleksi dari lesson tadi yang dilaksanakan di 3 Bernades. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.